Oke, jumpa lagi di channel Inisial ROS. Di video ini kita akan pasangkan saklar fiction dan lampu tembak D2 laser. Dan untuk pemasangan lampu tembak dan saklar fiction ini kita akan tambahkan atau rubah saklar fictionnya sendiri. Jadi untuk saklar fiction ini kita rubah. Oke, lanjut aja ke videonya untuk cara perakitan saklar fiction dan perubahan jalur-jalur dari saklar fiction ya. Di video ini tanpa ada saklar tambahan lagi untuk lampu tembak D2 lasernya. Jadi saklar fictionnya untuk on off lampu utama dan D2 laser. Nah, untuk saklarnya ini udah kita lepas, saklar bawaan ini udah kita copot ya. Seperti ini, saklar bawaan dari Honda Vario. Kita praktekkan di Honda Vario 160 dan untuk di Vario Gen 1, Gen 2 juga bisa untuk cara seperti ini. Jadi untuk saklar fixennya masih menggunakan saklar fiction yang original ya, original fiction yang merek Minda Indoplas. Jadi untuk fungsinya nanti lampu jauh ini kita fungsikan untuk lampu tembak. Jadi step pertama yang aturan lampu senja kita fungsiin sebagai lampu dekat, dan untuk step kedua kita fungsiin untuk lampu jauh ya. Ini lampu dekat, lampu jauh. Dan nanti untuk posisi lampu di dua yang dekatnya kita rubah ke saklar yang lampu jauhnya ini. Jadi saklar tunggal kita pisah, nggak kita gabung. Oke, kita bongkar dulu aja saklar fictionnya. Dan ini saklar fiction sebagian udah kita bongkar ya. Jadi nanti untuk fungsinya kita rubah juga jalurnya. Nah, ini di dalamnya untuk baut-baut dan pengunci atau bracket-bracket besi di dalam ini udah kita lepas sebagiannya, kita keluarkan dulu. Untuk saklar-saklar atau tombol saklarnya yang bagian atas ya, kita copot dulu, kita bongkar, dan nanti kita jelaskan jalur serta kita akan rubah jalurnya. Dan untuk jalur-jalurnya ini kita patokannya dari saklar fiction original ya. Kalau untuk yang KW kita tidak tahu untuk jalur kabelnya, jadi harus diurutkan seperti ini. Nah, untuk kabel biru ini kabel output lampu senja. Jadi kabel warna biru untuk di saklar fictionnya ini adalah output dari saklar lampu senja. Nah, step pertama ini lampu senja, step kedua lampu dekat. Nah, ini yang kita akan rubah jalurnya. Jadi step pertama ini lampu dekat dan step kedua lampu jauh. Nah, kabel birunya ini. Nah, untuk step yang kedua itu masuknya jalur positifnya itu masuk ke jalur kabel biru strip hitam yang nanti diarahkan menuju saklar lampu dekat, lampu jauh. Nah, ini jalurnya ya, kabel warna hijau ini lampu dekat, dan kabel kuning yang ada putihnya ini lampu jauh. Kabel putihnya ini jalurnya dari saklar beam, dan kuning strip putih ini dari inputnya. Yang hijaunya ini lampu dekat. Nah, jadi pas posisi lampu dekat dan bisa terpisah ke posisi lampu jauh. Nah, seperti itu untuk cara kerja saklar fictionnya ini. Dan nanti kita akan rubah jalur-jalurnya. Untuk lampu saklar lampu jauhnya ini nanti kita fungsiin sebagai lampu tunggal untuk D2 laser yang lampu dekat. Oke, untuk langkah pertama untuk perubahannya kita keluarkan dulu kabel warna hijau. Kita lepas dulu kabel warna hijau. Nah, udah terlepas seperti ini ya. Nah, ini posisi kabel hijau kita lepas. Dan kita akan lepas juga posisi kabel biru polos yang kabel lampu senja. Nah, ini kabel biru polos lampu senja. Nanti lampu senjanya atau lampu alisnya itu nggak ikut saklar. Nah, untuk posisi kabel hijau kita pasangkan di posisi kabel lampu senja atau di kabel biru. Jadi posisi kabel biru kita ganti di posisi kabel hijau. Jadi kabel hijaunya ke posisi kabel biru. Oke, kita pasang dulu. Kabel hijau udah terpasang di posisi kabel biru ya. Kabel biru nanti aja kita proses selanjutnya. Dan berikutnya kita akan lepas dulu kabel warna kuning. Kabel warna kuning ini posisi lampu jauh atau output lampu jauh yang kegabung dengan kabel putih yang dari saklar beam, dari tombol beamnya ini kita lepas dulu dari saklarnya. Udah terlepas. Jadi kabel kuning dan kabel putih ini gabung ya jadi satu. Yang kabel putih ini output dari lampu beamnya atau saklar beam. Seperti ini. Dan selanjutnya kabel yang jumperan dari lampu dekat ke posisi saklar lampu jauh kita lepas kabel biru strip hitam. Kita lepas seperti ini. Saklarnya udah terlepas.
Dan untuk posisinya, posisi kuning strip putihnya ini kita pasangkan di posisi biru strip hitam tadi. Jadi kita rubah posisinya. Jadi nanti step 2 dari saklar fiction ini biar bisa jadi lampu jauh. Jadi step pertama lampu dekat, step kedua lampu jauh, dan on off lampu senjanya udah nggak ada, nggak dipakai lagi. Oke, udah seperti ini, udah perubahannya. Sekarang kita akan pasang untuk yang jalur lampu jauh, atau dari saklar lampu jauh kita rubah ke saklar lampu D2-nya. Oke, dan ini saklar dari lampu jauh, lampu dekat yang akan kita rubah menjadi saklar lampu dekat dari lampu tambahan atau lampu D2 laser. Nah, kita gabungkan dengan kabel warna biru ini ya, yang jalurnya tadi untuk lampu senja, nanti kita rubah ke jalur lampu jauh atau untuk lampu D2 lasernya. Nah, ini saklarnya udah terpisah. Dan untuk posisi titik tengah yang kabel warna biru strip hitam ini adalah inputnya ya. Jadi inputnya dari kabel warna coklat. Jadi langsung aja kabel biru strip hitam ini yang titik tengah kita pasangkan ke jalur kabel coklat atau saklar tengah di sini. Nah, kelihatan ya kabel warna coklat dan kabel kuning strip putih untuk input dari lampu saklar beam. Nah, begini udah terpasang posisinya. Jadi tengah-tengah nggak dirubah dari saklar lampu jauhnya. Dan kabel birunya ini kita pasangkan di posisi kabel warna kuning tadi. Jadi saat posisi saklar ini ditekan ke maju, itu lampu dekat dari D2 laser nanti yang menyala. Jadi untuk saklarnya step 1 itu lampu dekat bawaan, step kedua lampu jauh bawaan, dan gabung lampu jauh dari D2 laser. Untuk saklar ini tunggal untuk menyalakan lampu dekat dari D2 laser. Oke, seperti ini untuk perubahannya udah beres ya. Jadi kabel birunya nanti kita masukkan ke pemicu relay dari lampu D2 laser, bukan ke lampu senja bawaan ya. Lampu senja bawaan kita bikin otomatis kontak on menyala. Oke, dari ini kita rapiin dulu dan nanti kita akan pasang di motornya. Selanjutnya akan kita jelaskan jalurnya untuk pemasangan kabel warna kuning dan kabel warna birunya ini. Nah, ini udah kita beresin, udah kita pasang lagi saklarnya, udah kita beresin. Jadi nanti kerjanya untuk step pertama ini lampu dekat bawaan, step kedua lampu jauh bawaan, lampu D2 ikut menyala. Saat di beam semua menyala. Dan untuk saklar yang ini kita fungsiin untuk lampu dekat dari D2 laser. Jadi di saklar fiction ini meskipun udah pakai lampu D2 laser tanpa ada penambahan saklar tambahan lain. Jadi udah cukup dengan menggunakan satu saklar fictionnya ini, lampu D2 dan lampu utama bisa on off semua. Oke, untuk jalur-jalurnya penyambungan sini, ini udah ada di video kita sebelumnya yang nyambung ke soket dan pasang relaynya seperti ini. Ini udah ada di video kita, baik untuk yang Varius untuk 125 atau Vario Gen 1, Vario Gen 2, dan Vario 160 udah ada ya. Untuk kabel kuning dan kabel hijau ini kita jumper menggunakan dioda supaya saat beam lampu dekat bawaan juga menyala. Kabel birunya ini nanti untuk masuk ke pemicu relay dari lampu D2 laser untuk lampu dekatnya dari D2 laser. Untuk yang hijau, kabel hijaunya ini nanti ke lampu dekat ya, pemicu lampu dekat dari bawaan. Untuk sumbernya kita ambilkan dari 12 volt kabel warna hitam dan kabel warna coklat. Itu sumbernya untuk mengatur saklarnya ini. Jadi keluarnya 12 volt. Nanti kita rubah. Untuk yang lampu jauh bawaan kita rubah menggunakan relay itu ya, relay tambahan. Udah ada di video sebelumnya untuk cara perakitan relaynya ini. Jadi nanti keluar kabel kuning. Kabel kuning ini nanti kita gabung ke lampu D2 laser yang lampu jauh dengan cara kita tambahkan kabel seperti ini di kabel kuning yang menuju ke relay. Nah, atau yang dari saklar lampu kuning, lampu jauh dari bawaan D2 laser, kita tambahkan kabel panjang nanti masuk ke relay lampu jauh dari D2 laser. Nah, untuk yang hijaunya ini pemicu lampu dekat bawaan, yang birunya nanti lampu dekat D2 laser, dan yang kuningnya lampu jauh dari D2 laser. Jadi
cara pemasangan yang kabel hijaunya ini sudah ada di video kita sebelumnya ya, yang menuju relay yang bawah yang ada di soket headlamp. Oke, kita langsung aja untuk pasang di motornya. Nanti kita akan jelaskan untuk larinya atau jalurnya kabel kuning dan kabel birunya ini. Kita pasang dulu di motornya ya. Oke, di sini udah kita pasangkan di motor. Kita contohin di motor Honda Vario 160 ya. Nah, ini saklarnya udah terpasang. Nanti saklar ini sebagai lampu dekat dari D2 laser, on off dari lampu D2 laser. Nah, step pertama lampu dekat bawaan, step kedua lampu jauh bawaan dan lampu jauh D2 laser otomatis ikut. Saat di beam juga normal. Nah, untuk jalurnya yang dari saklar tadi, kabel warna biru tadi yang udah kita rubah, aturan yang tadi lampu senja dari saklar standarnya. Nah, ini kita masukin ke jalur relay atau pemicu relay, ke kaki relay nomor 86 yang posisi relay lampu dekat dari D2 laser. Nah, ini di posisi ini lampu dekatnya kabel warna putih ya, untuk nyala lampu putih. Kalau lampu kuning juga bisa, tergantung dari teman-teman pasangnya D2 laser dekatnya putih atau kuning. Jadi on-nya dari saklar ini yang kita rubah tadi, on off lampu dekat dari D2 laser. Nah, untuk yang kabel kuning jumperan dari relay atau dari saklar beam dan saklar lampu jauh dari bawaan ya, ini dari saklar fiction ya dan beamnya. Nah, ini kita jumper, kita gabung, kita masukin ke relay yang posisi lampu jauh dari D2 laser. Nah, posisi lampu jauhnya ini kita posisiin kuning ya. Nah, seperti ini. Untuk lampunya juga udah kita pasang. Nah, di bagian bawah ini untuk cara pemasangan lampu udah ada di video sebelumnya juga. Oke, kita beresin dulu untuk jalurnya. Paham ya teman-teman, jalurnya seperti ini untuk perubahannya. Jadi tanpa ada saklar tambahan lagi untuk D2 laser. Oke, ini udah beres semua ya pemasangannya. Begitu kontak on, alisnya aja yang menyala. Dan untuk lampu utama off semua, lampu dekat lampu jauh. Oke, kita beam. Nah, kita beam normal ya. Untuk lampu kuningnya ini posisi lampu jauh. Jadi kita beam, lampu jauhnya dari D2 laser ikut menyala. Nah, ini lampu dekatnya saklar sendiri yang saklar lampu jauh tadi yang kita fungsiin sebagai lampu dekat D2 laser. Nah, jadi untuk posisi pemasangan saklarnya ini simple perubahannya. Nah, ini di off semua, lampu dekat juga off. Hanya lampu alis saja ya, saat kontak on mesin menyala, lampu alisnya aja yang menyala. Step 1 ini lampu dekat bawaan. Oke, kita lihat. Nah, ini lampu dekat bawaan. Lampu D2-nya belum menyala ya. Kalau mau menyalakan lampu D2 pakai saklar yang lampu jauh tadi yang kita rubah. Nah, ini menyala lampu dekat dari D2 laser. Nah, untuk di beam juga otomatis bisa. Jadi saat di beam langsung otomatis menyala lampu jauh bawaan dan lampu jauh D2 laser. Nah, step pertama kita nyalain lampu D2 laser. Nah, ini lampu dekat D2 laser. Saat kita beam juga bisa menyala untuk lampu D2 laser, lampu jauhnya juga menyala. Oke, dari video ini paham ya buat teman-teman yang mau coba merubah sendiri saklar fiction atau mengkombinasi saklar fiction, merubah fungsi dari saklar fiction untuk tambahan lampu tembak D2 laser di motor Honda Vario, Honda PCX juga bisa, untuk Honda HDV juga bisa. Oke, dari video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika dirasa video ini bisa bermanfaat, silahkan tinggalkan like, di komen, di share ke sosial media teman-teman supaya kita lebih semangat lagi buatkan video-video dan tutorial di motor-motor yang lain. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe, bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa nantikan video-video kita selanjutnya.